Halo, selamat datang. Jadi di sini saya akan mendemokan aplikasi Banktik yang dimana ini adalah suatu tugas dari workshop bengkel coding. Nah, yang pertama-tama apa yang harus saya presentasikan adalah demo aplikasi Banktik menunjukkan alur admin kelola event. Oke. Saya akan jalankan komposer landet terlebih dahulu. Sebelum itu harus migrate flashset, harus bersih. Oke, lalu coba kita reload. Oh ya, komposer landetnya. Nah, untuk aplikasinya kurang lebih tampilannya seperti ini. Lalu jika saya ingin masuk sebagai admin, saya ini buat sheet tersendiri di database header yang dimana ini isinya adalah ini untuk login sebagai admin seperti itu. Oke, terus passwordnya password sesuai dengan konvensi Laravel. Setelah itu, nah di sini kita kembali lagi ke sini. Jika kita ingin masuk ke dashboard, kita klik menu yang ada di navigasi di sini. Nah di sini ada kategori. Nah, kita di sini bisa menambahkan kategori, semisal ASDF. Kalau mau hapus ya hapus saja, gitu. Oke, lalu di event, ya kita bisa membuat event dari sini. Semisal kita mau membuat event create bullet. Nah, di sini kita bisa pilih kategori sesuai dengan master kategori concert, misal katakanlah gitu. Oke, konser musik. Ini adalah konser musik. Oke, lokasinya di Semarang. Deadline-nya itu misal besok tanggal 25 Januari pukul 4 dini hari. Oke, setelah itu mungkin kita ingin mengupload suatu image, misal katakanlah berapa ya yang tidak terlalu berat. Ini coba. Nah, oke, selesai. Jika selesai disubmit, lalu setelah itu harusnya kita itu ada di rootnya si edit. Nah, sorry, ini belum saya ganti .index. Nah, harusnya masuk ke sini, yang dimana ini adalah yang sudah kami ganti. Untuk usernya tadi otomatis jika saya login sebagai admin maka akan jadi admin gitu. Oke, ini yang tadi kita isikan. Lalu kita akan membuat tiket, semisal tiket reguler, stoknya berapa, 10, price-nya berapa, katakanlah 10.000. Oke, great. Nah, langsung terbuat tiket reguler. Kita buat tiket lagi, coba premium, stoknya cuma ada 5, harganya misal katakanlah 20.000. Oke. Nah, di sini kita kembali lagi ke aplikasinya dengan menekan logo. Itu aplikasinya itu akan ya seperti itulah, konser musik. Nah, ini dia. Nah, ini udah masuk ke sini, coba kita pesan. Nah, unauthorized karena dia adalah admin. Jika dia user, dia akan bisa beli gitu. Coba kita login dulu sebagai admin, lalu kita masuk. Kita sign up misalnya seperti itu, user foto add
x.com ya terserah. Password. Oke, di sini ada riwayat pembelian, kalau ada di user dan kategori dan lain sebagainya akan hilang, cuma ada di admin saja. Kalau misal kita bypass lewat sini harusnya ya tidak bisa kategoris. Nah, harusnya nggak bisa. Karena kenapa? Karena di sini di webnya sudah dipasangkan middleware, dimana ini membypasskan suatu key dari role itu sendiri, yaitu admin. Kita cek di role middleware-nya. Nah, kita passing parameter yaitu role, yang dimana role itu adalah sebuah enum. Nah, ada admin dan user seperti itu. Kenapa approach-nya lebih dibuat seperti ini? Dikarenakan agar kita type safe, agar kita aman dari suatu hal. Misal katakanlah typo admin kurang M gitu, nanti di sistem nggak masuk kan jadi bermasalah. Tapi lebih baik ya antisipasi saja gitu. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi out dan role user itu saya bedakan dikarenakan memang mereka fungsinya berbeda. Untuk out itu untuk autentikasi, untuk role itu menentukan role, seperti itu. Nah, kembali lagi ke sini, coba kita pesan tiket yang sudah dibuat oleh admin. Bisa katakanlah mau tiket yang mana, oke dipencet dulu, terserah yang mana aja boleh. Lalu ada pilih tiket reguler dan premium. Nah, misal katakanlah saya mau beli yang reguler B2. Nah, otomatis terhitung clear sekarang. Nah, order langsung masuk, katakanlah ada payment dan lain sebagainya, nanti akan masuk ke sini. Oh, anggap aja sudah lunas, oke. Nah, selanjutnya apakah stok tadi itu berkurang? Nah, berkurang. Nah, kalau misalnya kita cek di order, yaitu ada di create order. Nah, ini, kita memasukkan parameter event terlebih dahulu. Ini untuk quantity, untuk nge-bypass quantity yang ada di sini ke backend. Lalu kita mounting, katakanlah eventnya itu terisi dari routing sebelumnya, yaitu kita kan udah milih event di depan tadi kan, harusnya kan kita harus bisa memasukkan parameter event itu ke sini gitu. Nah, lalu ya ini untuk iterasi bla 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 for isi vertikat. Nah, terus ini get total property. Nah, ini untuk perhitungannya bahwa ini kuantitinya ini ada valid atau valid, kalau enggak diisi 0. Kalau misalnya ini 0, dan ini kita casing dulu ke integer, ya siapa tahu melemparnya desimal gitu kan, ya siapa tahu. Nah, lalu quantity dikali price. Nah, udah di looping, oke, dan terus habis itu total. Nah, untuk check out ini adalah ngevalidasi kuantitinya itu sendiri agar require integer minimal 0, ya klasik. If total kurang dari sama dengan 0, berarti ya minimal pilih satu paket. Siapa tahu ini diinjek isinya minus, gak ada yang tahu. Nah, lalu memasuki DB transaction itu kenapa? Ini adalah ada hubungannya reasoning, menjelaskan alasan pengguna pola kode tertentu untuk stabilitas sistem. Nah, ini salah satu contohnya. Kita memakai DB transaction, katakanlah ini codingannya gagal. Misal katakanlah di sini udah gagal, ya ini yang bawah nggak akan tereksekusi gitu. Dan apakah ini tereksekusi? Ya, tetapi apakah ngefek di database? Tidak gitu. Seperti itu. Nah, lalu ini untuk membuat order yang dimana ya nge-looping sesuai dengan order detail. Jadi modelnya itu dia itu tidak membuat order dulu, tapi mau langsung membuat detail yang dimana detailnya itu langsung membuat order gitu. Nah, setelah itu oke, langsung membuat notifikasi, langsung ke balik lagi ke sini. Oh ya, omong-omong ini menggunakan live query, tidak menggunakan controller seperti biasanya, tapi ya cara kerjanya mirip-mirip. Kenapa? Agar lebih responsif dan seperti SPA saja.
Nah katakanlah ini saya pesan misal 80.000, oke, mau proses, oke, masuk, lalu kita pack, nah stoknya habis. Nah ya asiknya ini live buyer ya, ini ya kelihatannya ya tidak ada loading yang seperti SPA gitu sih, kelihatan asik. Udah menjelaskan interaksi bagaimana root menangani request pembelian. Root request pembelian adalah create order, ini yang tadi saya jelaskan. Lalu selanjutnya itu menjelaskan logika controller dalam validasi kota dan menyimpan data. Nah seperti yang tadi saya sampaikan bahwa itu kan sudah beda halaman untuk order action dan untuk menampilkannya. Jadi itu ada di eventnya, di event harusnya di bagian home dia slash home. Nah ini dia home class. Nah di sini kategori search. Nah ini masalah lempar-lemparan untuk validasinya itu ada di order live buyer create order. Nah ini saya akan melempar ke live buyer order create order. Nah di sini untuk proses-prosesnya jadi ya kurang lebih ya seperti ini, belum ada tiket yang dipilih. Nah ya kurang lebih ini cuma permainan bayar-bayaran saja, kalau enggak ya. Nah ini untuk perhitungannya kan tadi kan logiknya itu misal katakanlah yang quantity, set quantity ini adalah variabel yang ada di create order ini. Nah quantity ini, nah jadi flow-nya sama PN itu bisa nge-inject sebuah variabel, atau mungkin saya salah ya untuk menjelaskan ini secara terminologi yang mungkin bisa dikoreksi. Lalu quantity ticket ID apakah nol. Nah input display ini yang ada di display plus button ini buat increment dan decrement, kalau enggak ya habis. Nah jadi ya kurang lebih untuk perkondisian dan secara dinamis lebih dinamis daripada controller biasa, dikarenakan controller biasa full dari server semua langsung dilempar, itu barang jadi untuk logika urusannya front end gitu, kurang lebih seperti itu. Terus menjelaskan interaksi model menggunakan Eloquent, menjelaskan event kategori event. Nah di model ini ya saya menyebutkan seperti biasa, dia punya factory, available, casting, user, kategori, tickets. Nah satu event itu punya beberapa tiket, lebih tepatnya beberapa jenis tiket, yang dimana satu jenis tiket itu mengampu stok itu sendiri. Jadi ya seperti itu skema database-nya. Nah untuk tiket ini akan menyebutkan event dan juga order detail, dikarenakan si order detail itu juga nyambung ke event, tapi lewatnya apa? Tiket, kalau enggak lewat order gitu, harusnya seperti itu. Event kategori dan event tiket. Event tiket tadi saya sudah buka event ya. Event kategori, jadi event kategori itu ya relasinya ya bilang bahwa satu ya itu kebalikan dari Hasman, yang dimana itu satu kategori itu bisa punya banyak event, tapi satu event pasti satu kategori dong, makanya dia namanya belongs to.
terus selanjutnya adalah reasoning, ya tadi sedikit reasoning tentang live wire bla bla itu. Terus masalah enum itu juga bisa menjadi alasan penggunaan pola tertentu ya. Seperti itu. Untuk interaksi seperti itu saya kira ini masih simpel. Jadi misal katakanlah untuk eloquent ini bisa katakanlah order, detail, create, ini decrement, stock. Nah untuk decrement ini tingkat increment itu ya function yang ada sih. Jadi ya itu udah ada. Ini misal katakanlah order, detail, nge-create, nge-passing sebuah array yang dimana arraynya basic key dan value. Simple. Terus ini seperti operasi finding atau contohnya apa yang ada di sini, misalnya kayak artisan gitu. Yang dimana semisal event, kalau event mesti rusak dia karena ada kelas yang namanya event juga. Model event yang dimana nama dia adalah title diamond konser musik kalau tadi kita gak salah ya. Terus kita first. Oke. Nah, ini salah satu penggunaan eloquent, salah satu penggunaan dari Tinker agar kita tidak terlalu banyak ngawang apa sih return dari suatu komen eloquent kita. Nah, misal katakanlah seperti itu. Ini bisa katakanlah saya simpan di $A atau variabel A. Oke. Nah, jalan. Masih sama outputnya, tapi kalau misalnya saya $A, terus misal katakanlah $A. Ya, variabel A lah. Variabel A misal katakanlah saya pengen tahu usernya itu apa, ya saya tinggal ngetik user. Misal katakanlah saya mau tahu dia itu tiketnya apa aja, tiket. Nah, kenapa di belakangnya ada S? Ya mungkin saya tidak mengikuti konvensi apa yang ada di dalam modul-modulnya. Soalnya kalau misalnya kita lihat ya, salah satu contohnya itu ada di model, misal katakanlah kategori dia kan punya event. Tadi seperti yang saya bilang adalah satu kategori itu kan bisa banyak event, tapi satu event itu pas satu kategori. Nah, maka dari itu satu kategori yang disebutkan kategori itu bakalan jadi plural untuk merujuk ke event. Jadi satu kategori itu bisa jadi banyak event. Tapi kalau satu event pasti satu kategori, maka dari itu di event namanya kategori dan itu tidak jamak. Seperti itu. Dan penamaan model pun pastinya tidak jamak, tetapi penamaan tabel pasti jamak. Misal katakanlah user label. Nah di sini dia nama tabelnya jamak dikarenakan ya memang tabel itu isinya banyak record. Banyak record artinya apa? Jamak. Seperti itu kurang lebih. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin segini sudah cukup ya. Untuk sedikit tambahan apa yang ada, saya rasa misal katakanlah ini saya balik ke beranda, lalu saya log out, lalu saya login sebagai admin dashboard. Nah, kita masuk ke dashboard. Nah, di history ini harusnya masuk pembelian dari usernya yang tadi, seperti itu. Dan ini sudah ada filter tanggalnya. Jadi oh ya, ini dari sister saya ngomong-ngomong. Jadi ya semua ya seperti ini. It is what it is. Dan ini menggunakan Laravel Starter Kit Livewire Edition yang dimana berbasis Flux UI. Lalu seperti itu. Ini like. Kalau misalnya aku balik ke sini apakah like? Oh, like juga. Ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih.